Halo semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selamat datang di day keempat Indis Ekonomi. Di video kemarin kita udah punya aset level upgrade, kita udah beli bunker, kita juga udah beli Mackenzie Hangar supaya kita bisa jalanin misi dari Oscar Guzman. Dan di sini kita juga berhasil dapat mobil Ocelot Virtue seharga $3 juta secara gratis, cuma modal nyelesain misi first dose dan last dose doang. Di day keempat ini, hal yang pertama gue lakuin, gue bakal resupply bunker dulu sebelum gue mulai aktivitas gue yang lainnya, supaya nanti pas kita sembari ngejalanin aktivitas lain, bunker kita itu sembari ke progress gitu supply-nya. Dan seperti biasa, tiada hari tanpa kayo ya. Dan di sini lootingan gue bagus banget ini. Selesai kayo, di sini gue lanjutin Oscar Guzman karena gue ngincer first weekly bonusnya. Kalian bisa lihat sendiri, gue di sini dapat $1,1 juta. Jadi worth it banget. Di sini gue juga mainin No Way Out. Sama alasannya gue ngincar first weekly bonus. Dan di sini gue berhasil dapat Elite Challenge dan ini lumayan banget kalian lakuin, pokoknya seminggu sekali setelah weekly update. Begitu juga dengan Clucking Bell. Kalian bisa dapat $600.000 dari first weekly bonus. Dan dari semua tadi, di sini duit gue udah kekumpul $5,4 juta. Lanjut di sini gue ke Asset Lab. Di sini bisa kalian lihat value gue udah penuh 335 ribuan. Tapi ada caranya supaya kalian bisa dapat value tambahan sebesar 5%. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal ganti nama aja, nama Asset Lab kalian, bebas. Pokoknya mau nama apa aja, nanti value-nya itu bakal berubah. Nah, di sini value gue sekarang $351.000. Di sini akhirnya gue coba gila. Gue pengen jualan Asset Lab di lobby publik. Oke, gue nemu lobby yang ya lumayan banyak lah ya playernya. Mostly sih lobbynya aman ya. Oke dah, kita coba jualan ya. Kita coba jualan. Sebelum gue jualan, gue bawa dulu truk Asset Lab-nya ke daerah sini. Dan langsung aja kita mulai jualan. Di sini gue disuruh nganter ke 5 lokasi yang berbeda. Dan lokasinya juga nggak deket-deket banget. Kalian bisa lihat ini jauh banget cuy. Oke, gue nyalain Ghost Organization aja udah. Biar kita nggak kelihatan di map ya. Oke, kita berusaha nyelesain ini secepat mungkin ya. Soalnya Ghost Organization kita juga nggak lama ini. Ya, polisi di situ ya, gua nggak lihat lagi. Karena polisi nggak hilang-hilang, akhirnya di sini gua mutusin buat telepon Lester aja. Oke, Ghost Organization kita udah habis. Yang dimana kita udah kelihatan di map ya. Cuman di sekitar gua nggak ada orang, jadi kita santai dulu aja. Oke, lokasi ketiga ya. Harusnya di sini udah nggak ada polisi ya. Oh, banyak mobil. Gue takut ada polisi. Biar aman kita taruh di sini aja kali ya. Oke, Asset Lab keempat udah oke. Terakhir ya. Dan sejauh ini kita masih aman. Karena kita juga di Paleto Bay. Siapa yang mau ke sini juga? Oke, ini dia Asset Lab terakhir. Mending gak ada orangnya. Oke, jadi aman ya. Oke, kita tinggal pergi aja. Oke, kita dapat 500.000 ya. Ya, lumayan lah ya. Di lobby publik dengan berapa ini? 17. Tadi 18 orang kalau nggak salah. Aslinya 20 lebih, cuman ya pada left aja. Setelah selesai jual Asset Lab, di sini gue mau jualan bunker lagi, tapi karena nggak dapat lobby publik, jadi gue memutuskan untuk jualan di lobby invite aja. Dan di sini gue dapet truk Phantom Wedge, dimana kalau kalian jualan bunker ini kendaraan yang paling enak ya buat kalian dapetin. Karena truknya juga kenceng dan cuman ada 2 truk aja. Oke, ini dia truk yang terakhir ya.
Setelah kita jualan bisnis kita, duitnya itu langsung masuk ke bank dan di sini gue dapet 1.100.000 ya. Yang dimana berarti duit kita sekarang 6 juta dan di sini gue langsung aja beli agensi yang ada di Little Seoul. Harganya murah juga, cuma 2 juta dolar aja. Di sini gue beli upgrade-annya juga, ada armory sama gue beli vehicle workshopnya juga. Jadi totalnya segini. Langsung aja kita cepatkan bayar. Lupa. Gue harus beli accommodationnya juga biar gue bisa nge-spawn di situ ya. Jadi kita nambah 275 dolar. Gas. Akhirnya di sini gue langsung OTW aja masuk ke agensi. Dan di sini kita bakal ketemu sama Franklin, cuy. Hey, what's cracking? So what you think about all this? Shit, we looking good, right? Look, this is our business. You feel me? You put the bread down, shit, you the owner. I'm the manager. Franklin Clinton, dog. And that over there is my old ass homie Chop. Shit, he don't get around too much no more. Nah, karena tujuan utama kita beli agensi itu buat mainin VIP kontrak, tapi karena belum kebuka, di sini gue jalanin misi biasanya dulu, yaitu security contract. Oke, dapat. Buset, mantap. Oke, satu lagi. Mana ya satu lagi? Oh, ini dia. Oke. Setelah selesai, akhirnya di sini gue lanjut live area dan gue berhasil dapat sekitar 40.000 dolar. Dan akhirnya di sini Franklin nelpon kita buat ngejalanin misi VIP contract. Dan kita bakal ketemu sama Dr. Dre. You can handle my business. My phone wasn't lost, man. It was stolen. And there's material on that fucking phone that I really care about. Unreleased material. You know what I'm saying? And if you know anything about me, you know that I don't put anything out before it's ready. And I'm dead ass serious about that. Kalau baru awal-awal ngejalanin misi VIP contract, di sini kalian harus ngelakuin 2 setup wajibnya dulu. Yang pertama, kalian mukulin orang pakai stick golf. Yang kedua, kalian harus install software di FIB. Di sini gue hancurin beberapa helikopter dulu sampai akhirnya gue balik ke agensi. Oke, jadi ada 3 league ya. Dan masing-masing league itu punya 3 misi. Berarti total ada 9. Dan nanti di akhirnya ada 2 misi tambahan. Jadi total 11. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama deh, Nightlife League. Let's go. Di misi pertama ini kalian bakal disuruh ke nightclub dan kalian ambil aja security tab-nya. Habis itu tinggal keluar. Kita lanjut ke misi kedua, The Marina. Oke, harusnya kapalnya yang ini. Oke, betul. Dan ini kita bunuh aja. Oke, karena di sini gue pakai Sparrow, jadi gue harus terbang tinggi dulu biar gue nggak kena air defense dari yachtnya. Gua langsung terjun payung biar gua bisa mendarat langsung ke pintu yang ada di yachts-nya. Kalian bisa lihat cara gue yang di sini. Oke, sip. Di sini kalian disuruh nyari evidence dan kalian langsung foto aja. Nah, begitu udah, kalian langsung bundir aja biar kalian bisa skip yappingnya si Imani.
Oke, kita lanjut ke misi ketiga, Nightlife League. Let's go. Karena dia masih muda, jadi ya kita jangan kill lah ya. Misi Nightlife League udah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, High Society League. Oke, kita taruh sticky bomb di sini ya. Oke, begitu selesai hack, langsung meledak. Biar kalian bisa langsung keluar dan langsung OTW ke kota aja. Kalau udah ketemu mobil limonya, kalian ledakin aja nggak apa-apa ya. Begitu selesai di sini kita langsung lanjut ke misi gas list. Oke, kalian di sini stun gun ya, jangan kalian kill. Baru security guardnya kalian kill semua. Nah, begitu masuk mobil kalian siapin snake aja, karena bakal ada beberapa mobil yang, ya itu dia. Jaga-jaga kalian di burst ya kan. Kalian siapin snake aja. Oke, kita lanjut ke misi terakhir dari High Society League. Let's go. Semoga gua nggak rip aim di sini ya. Oke, dapat ya. Nice. Ya langsung bundir aja. Karena kita pasti bakal langsung spawn di sini. Oke, habis itu kita coba pulangnya, kita naik jet aja ya. Kalau kalian susah jumping di military base-nya, kalian bisa naik pesawat ini dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke league yang terakhir ya, South Central League. Oke, kalian menjauh aja pokoknya dari lokasinya. Sambil kalian kill beberapa anggota geng. Nah, nih kayak gini nih. Kalian tembak-tembakin aja sampai nanti ada polisi pokoknya. Let's go, misi kedua ada balas. Nah, begitu sampai kalian fokus hancurin mobil-mobilnya aja. Yang musuh-musuh kroconya nggak usah kalian peduliin. Oke, itu dia ya. Jadi pokoknya fokus hancurin mobil aja. Dan ini juga kroco-kroco nanti juga lari-lari sendiri. Nah, begitu masuk sini kalian pergi ke online, habis itu ke option, kalian kill yourself aja.
might like. Habis itu kalian langsung request personal vehicle dan langsung menjauh aja pokoknya dari lokasi ini. Oke, ini harusnya udah cukup jauh ya. Nah, missionnya langsung pass dan kita bisa langsung balik lagi ke agensi. Langsung aja ya kan, misi terakhir dari South Central League. Di sini sebenarnya kalian nggak perlu stay di belakang konvoy, kalian bisa langsung ke posisinya aja kalau kalian emang hafal ya, kayak di video gue yang kali ini. Oh, nah, dah kita tunggu di sini aja ya, sampai konvoynya nyampe ke kita. Nigga like me, put the hood on that walk of fame. Fingerprints and easy E still stain the brand. Gang bang relationships, don't need the name names. Black mama mentality, shit, it's time to ball. All my niggas on the yacht with me, all the stars. Yeah, that's it. Hip hop nigga. Kalau aim kalian emang bagus, kalian sebenarnya bisa kill orang yang naik mobil itu ya. Tapi karena di sini gue miss, jadi gue kejar aja pakai mobil. Itu dia. Oke, ini dia additional missionnya. Jadi ini udah mendekati terakhir, sisa berapa lagi? Ini 10, berarti sisa satu lagi ya habis ini. Kalian bebas mau pakai mobilnya Dr. Dre apa enggak. Nah, kalau gua karena udah tahu lokasinya, jadi kita pergi ke sini aja. Nah, ini dia tempatnya ya. Mati. Oke, di sini ramai banget ya, jadi kalian pelan-pelan aja. Buset, tadi ngebokong. Oke. Mana ya? Anyone still breathing? Don't worry, these guys ain't getting back up. Hey, you know what? I gotta thank you for coming through. Oke. Akhirnya kita udah sampai di penghujung acara ya. Ini adalah misi finale dari Dr. Dre Contract. Jadi, langsung aja kita gas. Di bagian ini kalian ledakin aja tangki yang ada di sini. Terus kalian ratain dulu guard yang di dekat kalian. Nah, habis itu kalian naik dari sini. Nah, itu dia ya. Oke, kalau nyangkut kalian turun dulu. Habis itu kalian naik lagi. Nah, karena kalau kita lewat sini kita langsung bisa ketemu si Johnny Guns-nya ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ngelawan semua musuh di hangar ini gitu. Oke, itu dia. Langsung kita E aja. Nah, gitu ya. Yo, Dre, Johnny. Hold up, man. You took something that belongs to me. That's some bullshit. I got mad respect for you. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man, you know me. I got the chopper wait. Let's go. Take it easy. Oke ya, kurang lebih 1 jam ya. Akhirnya selesai juga Dr. Dre Contract. Nah, di sini karena ada first weekly bonus, jadi gua dapatnya 1,1 juta ya. Walaupun dikurang 2000 dikit, tapi nggak apa-apa. Anggap aja 1,1 juta.
Duit gue sekarang 4 juta lebih. Oke. Duit 4 juta ini bakal langsung gue beliin nightclub, ya kan? Cuma gue masih bingung nih nightclubnya yang di mana kira-kira. Oke, kita pilih yang ini aja lah ya. Soalnya harganya 1,4. Yuk, let's go. Oh, ini kayaknya nanti aja deh ya. Ya, kita beli mentah dulu aja. Seharga 1,4 juta. Oke. And that's it untuk day keempat kali ini. Kita udah berhasil jual aset lab kita di lobby publik. Cukup seru ya kan, walaupun tegang. Dan kita juga jual apa tadi, bunker ya kan. Habis itu kita juga udah ngelakuin Dr. Dre dan kita udah beli nightclub. Dan di next episode gua rencananya mau beli kendaraan-kendaraan kayak Oppressor, Vigilante, dan yang lainnya. Dan yang pasti gue bakal setup aset lab gue dulu ya, sampai bisa menghasilkan passive income. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, ya kan? Gue nggak tahu ada yang nonton sampai habis apa enggak, tapi kalau ada gue berterima kasih banget. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi grinding di indis ekonomi GTA sekarang ya, yang udah di nerf. Sampai jumpa lagi di day kelima. Goodbye. It up and say, never be a day I blow 100 for a chain. I drop 100 for a crane. Build a whole block and make that back 100 ways.